Dasar nyebelin, gerutuku sambil mengusap dada. Aku sangat kesal kepada laki-laki di samping ruangan kerjaku. Aku sedih karena harus berstatus sebagai istrinya. Hati pria itu keras seperti baja, dingin bak batu es. Terus terang, awalnya aku sama sekali tidak pernah berharap menjadi pendamping hidupnya. Hampir setiap hari sikapnya selalu membuatku ingin mengacak-acak rambutnya. Seenaknya dia memberikan perintah kepadaku, seperti karyawati lainnya. Tidak ingatkah sedikit pun di benaknya kalau aku ini istrinya? Istri? Kenapa tiba-tiba aku merasa geli membayangkan kata itu? Sejak kapan aku setuju dan ikhlas menerima dirinya sebagai suamiku? Tidak sama sekali. Menikah dengannya hanya semata-mata karena ingin bebas dari perjodohan yang direncanakan papa dan mama. Kamu harus menikah dengan Rama. Dia pasti akan memberikan segalanya untukmu. Papa memaksaku untuk menikah dengan tuan tanah di desa tempat tinggalnya beberapa bulan yang lalu. Kay nggak mau, Pa. Laki-laki itu lebih pantas jadi ayah untuk Kay. Aku dengan yakin menolak permintaan papa. Jika kamu tidak bersedia menikah dengan Rama, papa kasih kamu waktu 2 bulan agar segera menikah. Ingat, umur kamu tidak muda lagi. Kasihan adik kamu harus menunggu kakaknya duduk di pelaminan. Kamu tahu sendiri kalau dia sudah berencana menikah dengan pasangannya. Papa panjang lebar memberikan penjelasan yang membuatku bingung. Tapi Pak, Kay nikah sama siapa? Aku tidak terima dengan keputusan Papa. Kok nanya Papa? Atau kamu mau tetap menikah dengan Rama saja? Papa kembali menyebut nama laki-laki yang usianya terpaut 20 tahun dariku. Siapa juga yang bersedia menjadi istri duda yang bernama Rama? Aku benar-benar tidak dapat membayangkan harus hidup dengan laki-laki yang pantas menjadi ayahku. Papa sangat tega terhadap putri sulungnya ini. Aku pun bingung harus menikah dengan siapa. Bagaimana mungkin dalam waktu 2 bulan aku mampu menemukan laki-laki yang bersedia mengajakku bersanding di pelaminan. Sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak memikirkan yang namanya kekasih. Suara telepon di meja kerja selalu berhasil mengagetkan diriku. Entah kenapa benda itu sering mengeluarkan suara saat hati ini sedang gundah gulana. Ingin rasanya menempatkannya di tempat yang jauh dariku, supaya terbebas dari bunyi yang dikeluarkan. Aku pun meraih gagang telepon, lalu mengangkatnya. Halo. Ke ruangan saya sekarang. Ternyata makhluk menyebalkan itu kembali memerintah diriku. Siapa lagi kalau bukan Farid, laki-laki yang berstatus sebagai suamiku. Baik Pak. Aku pun menutup telepon, lalu melangkah menuju ruangannya. Ini maksudnya apa? Farid dengan kasar melemparkan berkas yang tadi aku serahkan. Ada apa Pak? Tanya aku penasaran. Lihat kerjaan kamu. Gak ada yang benar. Kamu bisa kerja gak? Pertanyaannya membuatku ingin berbuat kasar kepadanya. Aku sudah mengerjakan apa yang Farid minta tadi pagi. Tetapi tidak tahu kenapa dia justru menganggap pekerjaanku tidak benar. Dia selalu saja membuatku kesal dan tidak mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Dia sungguh menjebalkan. Tapi saya sudah menyiapkan semua yang Bapak minta. Aku tetap berusaha membela diri. Siap apa seperti ini? Siap untuk dibuang? Kalimatnya membuat diriku terasa sesak. Apa yang kulakukan tidak pernah dihargai sama sekali. Saya minta maaf Pak. Izinkan saya memeriksanya kembali. Aku pun mengambil berkas tersebut lalu meminta izin keluar dari ruangannya.
Dasar suami tidak punya perasaan. Taunya memerintah dan membentak saja. Salahku apa harus menikah dengan laki-laki seperti dia? Kay, aku ada kabar gembira nih, ucap Alia 2 bulan yang lalu. Dia sahabat terdekatku sejak duduk di bangku SMA. Kabar apaan? Tanyaku ingin tahu. Saudari papaku lagi cari menantu. Alia dengan semangat memberikan kabar tersebut. Apa hubungannya denganku, Al? Tanyaku saat itu. Jelas ada dong. Bukannya kamu mau cari pendamping hidup karena desakan orang tuamu? Alia mengingatkan kepedihanku kala itu. Oh iya, aku hampir lupa, Al. Kamu gak bakalan kecewa deh. Dia kakak sepupuku. Cakep. Tapi dia mau gak nikahin aku? Aku ragu dengan rencana Alia. Tenang aja. Semua bisa diatur. Dia sudah janji tidak akan menolak jika dicarikan jodoh untuknya. Tapi Alia tiba-tiba menjeda. Tapi kenapa, Al? Aku bingung melihat perubahan wajah Alia. Dia super dingin, cuek, dan egois. Apa kamu sanggup menghadapi cowok seperti itu? Aku juga gak tahu, Al. Tapi aku akan berusaha. Karena aku gak mau papa nikahkan dengan cowok yang pantas jadi ayahku. Lebih baik hidup bersama cowok dingin, cuek, dan egois daripada laki-laki tua. Aku sangat yakin mengucapkan pernyataan itu kepada Alia. Oke deh, nanti aku pertemukan kamu dengan Tante Laras, maminya. Beliau orang baik. Kamu pasti gak akan menyesal memiliki mertua seperti dirinya. Apaan sih? Mikirnya kejauhan. Beliau mau gak punya menantu sepertiku? Pasti mau dong. Siapa sih yang gak mau punya menantu cantik? Cantik tapi gak laku. Itu kata adikku. Hahaha. Beberapa hari kemudian, aku pun bertemu dengan Tante Laras. Entah kenapa, wanita parubaya tersebut langsung tertarik ingin menikahkan aku dengan putranya. Beliau pun menyampaikan akan segera menemui orang tuaku. Tidak butuh proses panjang. Sebulan kemudian, aku resmi menikah dengan anak Tante Laras yang bernama Farid. Wanita tersebut sekarang aku panggil dengan sebutan Mami. Dia sangat baik dan pengertian. Aku merasa menjadi menantu paling beruntung karena memiliki mertua seperti beliau. Walaupun Farid bersikap dingin kepadaku, tetapi aku masih memiliki mertua dan adik ipar yang perhatian. Mereka yang telah membuatku tetap bertahan menjadi istri Farid. Kalau mengingat perlakuan laki-laki itu, aku ingin berhenti menjadi pendamping hidupnya. Sebulan menjadi istri Farid membuatku menemukan keluarga baru yang berhati baik. Farid memiliki kakak dan adik perempuan. Dia anak laki-laki satu-satunya. Mereka 3 bersaudara. Kakak perempuannya yang bernama Ratu tinggal bersama keluarga suaminya. Sementara Nailah, adik bungsu, masih berstatus sebagai mahasiswi dan sekarang sedang duduk di tingkat 2. Dia gadis manja, tetapi sangat sayang kepadaku. Gimana suasana di kantor, sayang? Tanya mami mertua kepadaku. Saat ini kami sedang menikmati makan malam bersama. Seperti biasa, Mi. Kay berusaha membantu pekerjaan Farid. Aku melirik ke arah laki-laki itu. Gak kerasa ya? Kamu udah 2 minggu bantu Farid di kantor. Papi mertua membuka suara. Bantu merusak pekerjaan Farid, Pi. Ucap Farid. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Dia menghentikan makannya, lalu beranjak menuju ruang keluarga. Entah kenapa dia selalu mencari kesalahanku. Padahal aku sudah berusaha membantunya mengurus pekerjaan sesuai dengan permintaan mami mertua. Mampukah aku untuk tetap bertahan menjadi istri Farid?
Apakah keputusanku sudah tepat memilihnya sebagai suami? Apa yang harus aku lakukan? Apakah Keira akan tetap bertahan menjadi istri Farid?